akan membahas tentang salah satu mata kuliah, yaitu psikologi agama. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar psikologi agama dan juga aliran-aliran dari psikologi itu sendiri, serta bagaimana perkembangan perilaku kejiwaan dalam beragama, dan juga bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan dari keberagamaan. Yang pertama, konsep dasar psikologi agama itu sendiri. Dari konsep dasar psikologi agama itu sendiri, saya akan membahas tentang bagaimana pengertiannya tersebut. Pengertian dari psikologi agama berasal dari dua kata, psikologi dan agama. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psikologis yang berarti kejiwaan, dan logos yang berarti pengetahuan. Psikologi di sini dimaksud adalah ilmu kejiwaan. Jadi ilmu kejiwaan yang dimaksud adalah sebuah manifestasi dari jiwa atau perwujudan dari jiwa itu sendiri, yaitu perilaku manusia yang akan dikaji. Kemudian agama yang berarti dalam bahasa Sanskerta adalah A berarti tidak dan agama berarti tidak pergi. Yang maksudnya adalah menetap terus menerus dan diwariskan. Jadi agama diartikan sebagai suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan atau dewa-dewa yang terus menerus atau dilestarikan secara turun-temurun. Kemudian ruang lingkup dari psikologi agama itu sendiri yang berkaitan tentang bagaimana seseorang yang beribadah secara agama itu dikaji emosi dan kondisi mentalnya, diteliti dan dikaji, dianalisis tentang bagaimana suatu konsep kebertuhanan, bagaimana suatu konsep tentang surga dan neraka, dan bagaimana suatu konsep tentang kehidupan setelah kematian itu mempengaruhi suatu perilaku manusia itu sendiri. Kemudian manfaat dari psikologi itu sendiri adalah sebagai bahan refleksi, di mana sebagai bahan refleksi dia menjadi suatu motivasi untuk bagaimana manusia bisa berperilaku baik akibat dari faktor keagamannya yang sudah mencapai tingkat kesehatan yang jiwa yang sehat. Kemudian yang berkaitan tentang modifikasi perilaku, jadi manusia agama menjadi suatu stimulus atau motivasi untuk berbuat baik, dan juga pada akhirnya mencapai suatu peningkatan kondisi atau kesehatan mental. Bagian yang kedua adalah aliran-aliran dalam psikologi. Aliran yang pertama yang dimaksud dengan psikologi analisis atau psikodinamika, salah satu tokohnya adalah Sigmund Freud, di mana dia membahas tentang manusia dalam bentuk alam bawah sadar yang dikaji secara psikologi itu, bagaimana perilaku manusia diakibatkan oleh pengaruh dari alam bawah sadar. Yang kedua yang berkaitan dengan perilaku kepribadian. Jadi perilaku kepribadian berarti behaviorism, aliran behaviorism dan kognitif. Salah satu tokoh yang mempopulernya adalah Friedrich Skinner. Jadi bagaimana kepribadian manusia itu sendirilah yang mempengaruhi perilaku atau perbuatan manusia. Yang ketiga adalah salah satu konsep yang menjadi antitesis atau sebuah sintesis dari kedua konsep sebelumnya, yang dimana aliran ini, aliran humanistik, psikologi humanistik yang dipopulerkan oleh Abraham Maslow, menjelaskan bagaimana dinamika internal dan eksternal seorang manusia atau dinamika kepribadian dan hubungan sosial, sehingga menghasilkan suatu perilaku tindakannya. Selanjutnya berkaitan tentang psikologi dalam taraf pertumbuhan kehidupan manusia dalam keberagamaan. Ada 3 fase. Yang pertama, fase anak-anak. Fase anak-anak di sini peran sebuah kejiwaan dari seorang anak-anak itu masih cenderung ingin mengetahui segala hal, ingin cenderung untuk meniru. Jadi suatu tindakan edukatif sangat mampu untuk memberikan sebuah stimulus pengetahuan dan edukatif terhadap anak-anak
baik itu dalam bentuk cerita-cerita imitatif, dongeng, ilustrasi-ilustrasi tentang kebaikan yang mampu memberikan dorongan untuk keyakinan pada suatu keagamaan tertentu. Kemudian pada fase remaja, di mana manusia mengalami suatu kondisi atau rentan akan sebuah konflik kejiwaan, di mana pemikirannya sangat dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya eksternal atau lingkungan sekitar, sehingga kadang-kadang menghasilkan suatu pemikiran yang skeptik, dilematis, dan masih cenderung belum matang dalam mengambil sebuah sikap. Nah, untuk itu pada fase ini yang harus dilalui agar pada fase remaja tingkat kejiwaan atau kondisi mental atau suatu keberagaman itu mencapai suatu tingkat yang kematangan dalam beragama, sehingga perilaku atau sikap itu tidak akan mempengaruhi suatu perilaku yang cenderung untuk bertentangan oleh agama yang dianut. Selanjutnya yang berkaitan tentang bagaimana sih bentuk-bentuk dari penyimpangan keberagamaan. Salah satu faktor dari penyimpangan keagamaan yaitu pemahaman akan keagamaan yang masih dangkal. Seringkali kita melakukan sebuah taklid, seringkali kita mengikuti ajaran-ajaran tertentu, tidak memahami maksud dan sebuah kontekstualitas dari ajaran tersebut. Jadi pemahaman yang tekstual akan berbeda pula dengan pemahaman yang kontekstual. Itulah kita membutuhkan sebuah pemahaman yang secara luas atau yang komprehensif. Kemudian yang kedua berkaitan tentang fanatisme agama. Fanatisme agama ini, meskipun kita memahami suatu agama secara luas dan menyeluruh, akan tetapi bisa saja kita terjadi dalam sebuah lingkup pemahaman yang fanatik, bahwasanya agama yang kita anut yang paling benar, agama yang lain tidak benar, sehingga terjadi sebuah diskriminasi atau melakukan sebuah rasis terhadap agama lain akibat dari fanatisme agama ini. Kemudian yang ketiga, ada sebuah agama dijadikan sebagai doktrin, agama dijadikan sebagai alat, agama dijadikan sebagai suatu hal yang sifatnya bukan dari agama itu sendiri, kepentingan politik, kepentingan tertentu, sehingga agama dapat juga dikatakan sebagai alat untuk diperjualbelikan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang konvensi agama. Jadi konvensi agama ini berkaitan tentang perpindahan agama. Inilah juga yang menjadi faktor atau penyebab suatu penyimpangan, sehingga seseorang yang mengalami sebuah dilematis atau keraguan-raguan dalam memeluk agama yang sekarang, sehingga bisa berpindah ke agama yang baru atau mencari suatu keyakinan yang baru untuk mendapatkan sebuah kenyamanan atau kondisi kesehatan mental tersendiri. Oke, mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.